Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menyampaikan pengantar 7 ilmu penjernih hati sebagai kurikulum dasar dalam pembelajaran ilmu kehidupan di sekolah kehidupan. Ini menjadi penting karena merupakan pondasi atau merupakan dasar membangun kerangka berpikir untuk masuk ke tahapan belajar tahap demi tahap untuk memahami 7 dari ilmu kehidupan, yaitu ilmu sabar, sholat, ikhlas, zikir, bersyukur, tawakal, dan berprasangka baik dan waspada. Oleh karena itu, pengantar ini menjadi sangat penting agar bisa memberikan kerangka pemahaman yang utuh bagi siapapun yang mengikuti tahapan-tahapan pembelajarannya. Baik, berikut ini akan saya sampaikan pengantar 7 ilmu penjernih hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua orang pasti menginginkan bisa menjalani hidup yang bahagia dunia akhirat. Namun demikian, seringkali kita mengartikan bahagia itu dengan cara kita sendiri, yaitu bahagia itu akan terwujud apabila apa yang kita inginkan bisa terwujud. Betul kan? Nah, kalau kita memakai rumus dasar bahagia itu apabila keinginan kita terwujud, apakah kira-kira di antara sekian banyak keinginan kita itu bisa terwujud semua? Nyatanya yang terjadi banyak sekali keinginan-keinginan kita yang tidak terwujud. Kalau keinginan kita terwujud kita jadi bahagia, maka sebaliknya jika tidak terwujud kira-kira bahagia atau tidak? Tentunya tidak. Maka kalau kita memakai rumus bahagia menurut kita, yaitu apabila keinginan kita terwujud, maka cita-cita kita agar bisa menjalani hidup itu dengan bahagia mestinya tidak bisa terwujud dong. Berarti formula ini tidak bisa kita terapkan. Nah, lalu bagaimana agar cita-cita kita itu bisa terwujud? Harus menggunakan formula mana? Harus menggunakan rumus yang bagaimana agar keinginan kita untuk bisa bahagia dunia dan akhirat itu bisa terwujud? Baik, pertanyaannya begini. Kita ada di dunia ini ada dengan sendirinya atau atas keinginan Allah? Tentunya kita ada di dunia karena Allah yang menginginkan. Karena kita tidak pernah bisa memilih. Kita lahir di mana, dari orang tua yang mana, di negara mana, tahu-tahu kita lahir saja ke dunia. Berarti kita ada di dunia ini karena keinginan Allah. Nah, kalau kita ada di dunia ini karena keinginan Allah, kira-kira Allah membiarkan kita menjalani hidup ini begitu saja tanpa pedoman atau memberi pedoman? Mestinya memberi pedoman. Pedoman untuk menjalani kehidupan kita itu apa? Al-Quran, betul. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kita menjalani kehidupan. Karena Al-Quran adalah pedoman, yaitu sesuatu yang harus diikuti, sesuatu yang bisa menjadi pedoman atau petunjuk, mestinya agar kita bisa bahagia malam menjalani kehidupan pun di Al-Quran mestinya juga ada. Nah, di antara 114 surat dan 6.660 ayat, kira-kira pedoman hidup yang bahagia itu terdapat di surat apa, ayat berapa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, ternyata pedoman hidup bahagia dunia dan akhirat itu ada di surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7, yaitu ihdinas syiratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri kenikmatan, bukannya jalannya orang-orang yang sesat dan Engkau murkai. Orang yang diberi kenikmatan itu artinya bahagia atau tidak? Bahagia tentunya. Jadi kalau kita balik, orang yang diberi kenikmatan atau orang yang bahagia adalah orang yang berada di jalan yang lurus. Jadi rumus bahagia menurut Allah, rumus bahagia menurut Al-Quran adalah di surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7, yaitu apabila kita berjalan di jalan yang lurus. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Kalau kita melihat narasi atau redaksi ayat yang ke-6, itu kan berupa permohonan, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti kalau kita minta diberi petunjuk itu artinya kita sudah tahu atau belum? Belum dong. Kalau sudah tahu tidak perlu minta diberi petunjuk. Maka manusia itu dalam kondisi sudah tahu atau belum tahu adanya petunjuk di jalan yang lurus? Belum tahu. Karena mohon petunjuk. Bahkan Allah mengajarkan manusia untuk selalu mohon minimal 17 kali dalam sehari. Kalau kita melaksanakan sholat wajib saja, belum lagi di sholat-sholat yang lain. Karena Al-Fatihah ini menjadi salah satu rukun di dalam sholat. Maka setiap rakaat kita selalu mohon petunjuk kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Nah, berarti posisi kita belum tahu. Karena belum tahu, wajarnya kita diam saja atau bertanya? Mestinya bertanya. Siapa yang bisa mendapatkan petunjuk? Nah, siapa kira-kira? Nah, baik, kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 2, 3, 4, dan 5. Sudah sangat jelas Allah memberikan gambaran siapa orang yang mendapatkan petunjuk. Di surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti yang menggaransi Al-Quran pasti benar itu siapa? Allah. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bisa mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, tinggal kita kupas nih, kira-kira ciri-ciri orang yang bertakwa atau ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk itu apa saja? Nah, kita lanjutkan tadarusnya. Siapa kira-kira? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang pertama tadi apa? Ciri-cirinya orang yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua apa? Mereka yang mendirikan sholat. Yang ketiga, orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang diterima dari Allah. Yang keempat apa? Mereka yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Lalu yang kelima, mereka yang beriman dengan adanya hari akhir. Itulah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung itu artinya apa? Bahagia kan? Nah, jadi apabila kita
memenuhi kriteria 5 kriteria di atas tadi, yaitu yang pertama beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, berinfak, beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada hari akhir, maka kita insya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang beruntung atau bahagia. Sudah sangat jelas kan gambarannya? Oke. Saya kira pada pengantar ini tidak semuanya akan saya jelaskan. Namun cukup salah satu dulu, yaitu ciri yang pertama, yaitu beriman kepada yang gaib. Kalau kita rangkaikan begini, rumus bahagia itu apabila kita menjalani hidup di jalan yang lurus. Nah, siapa yang bisa mendapatkan petunjuk agar bisa berjalan di jalan yang lurus? Yaitu mereka orang-orang yang bertakwa. Siapakah itu orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang salah satu cirinya beriman kepada yang gaib. Nah, mari kita kupas ciri yang pertama ini. Menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira gaib itu artinya apa? Nah, rata-rata pasti akan mengatakan bahwa gaib itu sesuatu yang tidak kelihatan, tapi jelas adanya. Oke, baik. Allah itu maha baik, maha gaib atau tidak? Allah itu maha gaib. Namun Allah itu wujud. Masa depan kita gaib atau tidak? Gaib, karena kita tidak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Baik, untuk menggambarkan penjelasan ini, saya berikan contoh. Peristiwa Isra dan Mi'raj, menurut Bapak Ibu itu gaib atau tidak? Oke, gaib. Kenapa gaib? Pasti kita akan berpikir, mana mungkin dalam suatu waktu, suatu malam, Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Makkah. Akal kita bisa menjangkau enggak? Tidak. Tapi bagi Rasulullah itu gaib atau bukan? Tidak. Itu nyata. Maka akal kita terhadap sesuatu yang di luar jangkauan pasti akan mengatakan mana mungkin. Nah, karena akal kita tidak bisa menjangkau. Namun kita percaya enggak? Percaya. Mana mungkin kita tidak percaya? Kita sekarang ini melaksanakan sholat. Sholat itu adalah perintah Allah yang diberikan langsung kepada baginda Rasul ketika Rasulullah di-Isra Mi'rajkan. Nah, kalau sampai saat ini kita melaksanakan sholat, berarti kita yakin dan percaya bahwa benar adanya peristiwa Isra Mi'raj yang secara logika akal kita tidak bisa menjangkau. Jadi kalau kita katakan gaib itu sesuatu yang di luar jangkauan akal kita, bisa terima? Bisa. Baik. Berarti gaib itu kita artikan sesuatu yang di luar jangkauan akal kita. Namun bisa kita yakini. Keyakinan kita ada di mana? Ada di hati. Nah, berarti kalau kita artikan bahwa orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang yang beriman terhadap sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia, maka yang namanya petunjuk itu bisa nggak dijangkau oleh akal? Tentunya tidak, karena akal tidak bisa menjangkau. Karena akal tidak bisa menjangkau, maka akal tidak bisa dipakai untuk membaca petunjuk. Lalu yang bisa dipakai apa? Karena akal tidak bisa menjangkau, sedangkan keyakinan adanya di dalam hati, maka yang namanya petunjuk hanya bisa dibaca dengan hati. Maka untuk bisa membaca petunjuk, mestinya kita bukan menggunakan akal, namun menggunakan hati atau qalbu. Oke, sampai di sini paham? Oke, berarti di kelas ini, di sekolah kehidupan ini, bukan akal, bukan logika yang kita pakai, namun mari kita belajar menggunakan hati. Karena hanya dengan menggunakan hati kita bisa membaca petunjuk. Apabila kita bisa membaca petunjuk, kita bisa berjalan di jalan yang lurus. Dan apabila kita bisa berjalan di jalan yang lurus,
maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberi kenikmatan, bukannya jalannya orang-orang yang sesat dan dimurkai Allah. Berarti apabila kita bisa membaca petunjuk, insya Allah kita bahagia. Nah, baik, sampai di sini bisa dipahami. Oke, kalau bisa dimengerti, saya lanjutkan. Kalau hati kita ya bisa digunakan untuk membaca petunjuk, mestinya hati pun juga bisa melihat, atau ada mata hati yang bisa digunakan untuk membaca petunjuk. Nah, mata dohir kita kan mata yang ada di sini kan. Nah, maka mata batin kita adalah mata hati. Nah, kira-kira di umuran kita ini, ya Bapak Ibu sekalian, rata-rata umurnya berapa? 30, 40, 50, atau bahkan 60? Nah, kira-kira di usia Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini, kira-kira banyak enggak dosa-dosa kita? Oke, rasa-rasanya kok cukup banyak ya di umuran kita ini ya. Meskipun kita juga banyak beribadah, itu rasa-rasanya dosanya juga tidak sedikit. Nah, kalau setiap dosa itu ibarat setitik noda yang menempel di hati kita. Kalau nodanya banyak, kalau dosanya banyak, kira-kira hati kita tertutup oleh noda-noda dosa kita enggak? Mestinya tertutup, terhalangi oleh dosa-dosa kita. Kalau terhalangi, mata hati kita bisa melihat enggak? Tentunya akan terhalang, tidak bisa melihat. Belum lagi kalau di hati kita ada penyakit hati. Apa saja itu penyakit hati? Iri, dengki, hasad, hasut, sombong, dan sebagainya. Ditambah penyakit hati yang nempel di hati kita. Kira-kira semakin gelap enggak hati kita? Semakin tertutup enggak hati kita oleh kotoran-kotoran dosa dan penyakit-penyakit hati tadi? Tentunya semakin menutupi mata hati kita. Kalau dalam kondisi tertutup seperti itu, kira-kira hati kita bisa membaca petunjuk atau tidak? Tentunya tidak. Nah, agar bisa membaca petunjuk, agar bisa melihat petunjuk, harusnya diapain hati kita? Tentunya dibersihkan. Dibersihkan dari kotoran dosa dan dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Nah, dengan apa membersihkannya? Nah, dengan 7 ilmu penjernih hati, yaitu ikhlas, sabar, salat khusyuk, zikir, bersyukur, tawakal. Dan yang ketujuh, yang menyangkut hubungan dengan manusia adalah berprasangka baik dan waspada. Karena hidup ini kan tentang bagaimana kita membangun hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Hubungan baik dengan Allah itu adalah hablum minallah, yang diuraikan dalam 6 ilmu dari 7 ilmu penjernih hati, yaitu ikhlas, sabar, salat, zikir, syukur, dan tawakal. Sedangkan yang ketujuh adalah menyangkut hubungan kita dengan sesama manusia atau hablum minannas. Maka apabila 7 ilmu penjernih hati ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, insya Allah bisa menjernihkan hati. Apabila hati jernih, hatinya bersih, maka insya Allah akan lebih mudah membaca petunjuk. Apabila kita bisa membaca petunjuk, insya Allah kita bisa berada di jalan yang lurus. Apabila kita bisa berada di jalan yang lurus, maka kita termasuk orang-orang yang diberi kenikmatan atau orang-orang yang bahagia. Itulah pengantar 7 ilmu penjernih hati atau ilmu kehidupan yang akan disampaikan di dalam kelas sekolah kehidupan level basic ini. Harapan kita Bapak Ibu sekalian bisa memahami di mana atau di posisi mana kita perlu menerapkan 7 ilmu penjernih hati.
Bisa dimengerti? Baik, alhamdulillah. Sebagai pengantar cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.